Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 28 bulan Agustus 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan, di dalam persekutuan firman Tuhan, di dalam persekutuan Roh Kudus. Saat ini saya akan sampaikan kepada saudara satu pembukaan rahasia firman mengenai fitnah, bahwa fitnah itu mendatangkan penghukuman. Fitnah itu sangat berbahaya. Bahkan saya sampaikan bahwa fitnah itu bisa mendatangkan penghukuman sebelum hari penghakiman. Saudaraku, maka jangan saudara mudah memfitnah orang. Saudara, untuk memperoleh sekedar kenikmatan dunia, ini kadang orang menggunakan cara-cara yang kotor seperti fitnah untuk memperoleh kedudukan, menjatuhkan temannya, rekannya dijatuhkan dengan fitnah. Untuk menjilat, mendekat kepada orang kaya atau orang berkuasa, saudaraku, kadang juga melancarkan fitnah-fitnah untuk menjatuhkan kawannya, menjatuhkan rekannya, saudaraku, untuk menjatuhkan sesama. Jadi fitnah itu sangat berbahaya. Saudaraku, di dalam Alkitab ini ada beberapa korban fitnah. Salah satunya adalah Yusuf. Kemudian Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Tuhan itu sampai disalib itu karena fitnah. Yusuf itu dibenci, dijauhkan dengan bapaknya, saudaraku. Itu juga karena fitnah dari saudara-saudaranya. Bahkan sampai Yusuf itu masuk penjara juga karena fitnah. Nah, saudaraku, itu Yusuf. Kemudian Daniel juga seperti itu, dia dimasukkan di dalam gua singa itu juga karena fitnah. Kemudian puncaknya Tuhan Yesus, saudaraku, itu disalib juga karena fitnah. Maka fitnah ini sangat berbahaya. Orang yang melancarkan fitnah, itu saya katakan, itu mendatangkan penghukuman atas dirinya sendiri. Bahkan penghukuman itu menjadi dekat. Sebelum hari penghakiman dimulai, saudaraku, penghukuman bisa dijatuhkan oleh Tuhan kepada orang yang memiliki kegemaran memfitnah. Saudara, fitnah itu meliputi beberapa perkara, saudaraku. Berbohong tentang diri sendiri, itu namanya memfitnah diri sendiri. Jadi kalau saudara itu berbohong mengenai kondisi saudara, saudara sedang memfitnah saudara sendiri. Saudara sedang memfitnah diri sendiri. Berbohong tentang orang lain untuk menjatuhkan orang lain supaya berkatnya, rezekinya orang lain berpindah kepada orang yang memfitnah tadi. Saudaraku, itu juga fitnah. Berbohong tentang orang lain itu namanya fitnah kepada orang lain. Saudaraku, kemudian yang paling berbahaya itu adalah berbohong tentang Tuhan. Nah, ini berbahaya sekali, saudaraku. Berbohong tentang Tuhan itu sama dengan memfitnah Tuhan. Jadi, saudaraku, para pemfitnah Tuhan itu tidak hanya mereka yang bersaksi pada saat Tuhan mau disalib di depan Mahkamah Agung, itu bukan itu saja, tetapi orang-orang yang bersaksi dusta tentang Tuhan itu memfitnah Tuhan, saudaraku. Tuhan nggak bilang tanggal September, Oktober Tuhan mau datang, Tuhan nggak bilang seperti itu, tapi ada orang yang ngomong itu fitnah sama Tuhan, saudaraku. Loh, aku nggak ngomong Tuhan begitu, saudaraku. Bagaimana, saudaraku? Oleh karena itu hati-hatilah kalau bernubuat tentang Tuhan. Berbicara lagi, saudaraku, tentang Tuhan, bahwa akan ada ini. Tuhan sudah berbicara lewat Roh Kudus. Nanti Desember akan terjadi ini, saudaraku. Nah, padahal Tuhan nggak bicara, itu fitnah terhadap Tuhan. Para pemfitnah Tuhan. Dan ini berbahaya sekali. Oleh karena itu di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 itu, saudaraku, Tuhan sangat marah kepada nabi-nabi yang bernubuat sesuka hatinya. Wong Tuhan nggak ngomong, saudaraku.
Tuhan nggak berbicara, tetapi mereka giat berbicara dengan khayalan-khayalan mereka, dengan mimpi-mimpi palsu mereka. Saudaraku, ini memfitnah Tuhan. Jadi orang yang bernubuat sembarangan tentang Tuhan, orang yang menyatakan sesuatu sembarangan tentang Tuhan, itu sedang memfitnah Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Kalau memfitnah manusia saja rasanya sakit. Misalkan saya ini difitnah, saya tidak ngomong sesuatu, saudaraku, tetapi orang di luaran mengatakan Pak Peter ngomong begini-begini, padahal saya nggak ngomong, saudaraku. Itu pedih, sakit. Apalagi Tuhan, saudaraku. Tuhan nggak ngomong kalau bulan September mau datang, tetapi ada banyak yang bilang bulan September, misalkan ini loh, saudaraku, Tuhan Yesus mau datang, saudaraku. Itu fitnah kepada Tuhan, saudaraku. Bisa saudara cerna perkataan saya ini baik-baik. Kalau misalkan saudaraku, kepada seseorang asisten saya, misalkan saya sedang bepergian, kemudian mau pulang tanggal 8, kemudian asisten saya mungkin bilang, saudaraku, Pak Peter nanti datangnya tanggal 7, saudaraku. Nah itu saya nggak ngomong, misalkan seperti itu namanya fitnah, saudaraku. Nah Tuhan juga seperti itu. Tuhan nggak ngomong misalkan tanggal 11 September mau ada misalkan tsunami yang besar. Tuhan nggak ngomong seperti itu, tapi ada yang orang yang getol ngomong seperti itu, saudaraku. Itu fitnah terhadap Tuhan, dan itu berbahaya sekali. Oleh karena itu Tuhan betul-betul murka kepada nabi-nabi palsu di dalam Yeremia pasal yang ke-23 itu, saudaraku. Jadi berbohong tentang diri sendiri itu namanya memfitnah diri sendiri. Berbohong tentang orang lain itu namanya memfitnah orang lain. Berbohong tentang Tuhan itu namanya memfitnah Tuhan. Hati-hati, saudaraku, supaya penghukuman Tuhan tidak segera menghampiri orang-orang yang biasa memiliki kebiasaan seperti itu, kebiasaan berbohong terhadap diri sendiri, berbohong tentang orang lain, berbohong tentang Tuhan. Berbohong tentang Tuhan itu memfitnah Tuhan, saudaraku. Hati-hati, makanya betul-betul hati-hati. Jangan modal sedikit mimpi, saudaraku, saudara sudah ngaku ini omongannya Tuhan. Nah itu mimpimu sendiri, itu gejolak halusinasimu sendiri, saudaraku. Kadang seperti itu. Memang ada mimpi-mimpi khusus yang datangnya dari Tuhan, tetapi saudaraku, di dalam manusia darah daging ini, saudaraku, sepertiga dari badan manusia itu adalah tubuh darah daging, sepertiganya jiwa dan sepertiganya roh itu, saudaraku. Jadi saudaraku, jangan sedikit-sedikit ini kata Tuhan, ini bicaranya Tuhan, saudaraku. Jangan-jangan nanti saudara sedang memfitnah Tuhan. Tuhan tidak berkata tapi saudara ngomong, itu saudara memfitnah Tuhan. Saudara, ini berbahaya sekali, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saya ambil contoh korban-korban fitnah di dalam Alkitab. Ini Yusuf pertama, saudaraku. Yusuf itu menjadi jauh dari ayahnya, saudaraku. Dikatakan oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf diterkam binatang buas, kemudian jubahnya dibawa kepada bapaknya, itu, saudaraku. Itu difitnah Yusuf, saudaraku. Kemudian Yusuf masuk penjara karena kasusnya istri Potifar. Saudara, itu juga difitnah, karena fitnah sampai Yusuf masuk penjara. Kemudian, saudaraku, yang lebih luar biasa lagi ini, Tuhan Yesus itu bahkan mati di kayu salib juga karena fitnah. Jadi fitnah itu begitu ganas loh, saudaraku. Bisa membuat seseorang itu sengsara, masuk penjara dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib itu karena fitnah. Tuhan tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan, tetapi difitnah oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat pada saat itu, bahwa Tuhan menghujat Allah, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sedang menghujat Bapa di surga, sedang menghujat Allah. Saudara, padahal Tuhan tidak melakukan kesalahan, tetapi saudara difitnah. Jadi fitnah itu merupakan satu
yang sangat sadis, sesuatu yang sangat pilu, tragis. Kadang seseorang itu untuk berebut hal-hal lahiriah saja, saudaraku, berebut uang, saling fitnah. Padahal rekan sekerja di pelayanan, untuk saling berebut harta, bisa saling fitnah. Nah, saudara, perhatikan baik-baik bahwa orang yang memiliki kegemaran memfitnah, saudaraku, itu dia dekat dengan penghukuman Tuhan. Hukuman Tuhan sudah dekat kepada orang-orang yang memiliki kegemaran memfitnah. Memfitnah diri sendiri, memfitnah orang lain teristimewa, memfitnah Tuhan. Memfitnah Tuhan itu berbohong tentang Tuhan. Tuhan nggak ngomong, tetapi orang itu ngomong. Saudaraku, itu berbahaya sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi contoh yang pertama ini korban dari fitnah ini Yusuf, saudaraku. Dia dijual. Kemudian dia masuk penjara, itu karena fitnah. Kemudian yang kedua yang sangat nyata, ini Tuhan kita Yesus Kristus, itu dia mati di kayu salib juga karena fitnah. Kita akan membaca di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 53 sampai 65. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agung mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Tuhan Yesus sungguhnya tidak memiliki bukti-bukti bahwa dia melakukan kesalahan, tetapi dicari-cari oleh saudaraku, dikatakan imam-imam kepala dan seluruh Mahkamah Agung itu sibuk mencari kesalahan untuk mendakwa Tuhan Yesus Kristus supaya bisa dihukumi hukuman mati, supaya bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus nggak ada kesalahan. Kemudian ayat yang ke-56, banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Ini kesaksian palsu yang membuat Tuhan Yesus, saudaraku, supaya disalib, maksudnya seperti itu. Tetapi Tuhan tidak terbukti dari orang-orang sekian banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Nah, ini saudaraku, ini kesaksian palsu yang menjebloskan Tuhan Yesus kepada hukuman salib. Saudaraku, itu kalau dulu kesaksian palsu tentang Yesus. Saudaraku, nah sekarang saudaraku, kesaksian palsu itu yang melakukan adalah nabi-nabi palsu. Saudaraku, yang mengatakan atas nama Tuhan bahwa Tuhan akan begini, tetapi sesungguhnya tidak. Itu nabi palsu, itu kesaksian palsu, itu saudaraku fitnah terhadap Tuhan. Seperti banyak orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia di depan Mahkamah Agung waktu Tuhan mau disalib. Nah, posisi nabi-nabi palsu itu seperti itu, berkata sesuatu yang tidak Tuhan kerjakan, berkata sesuatu yang tidak Tuhan nyatakan. Itu memfitnah Tuhan, menginjak-injak kasih karunia. Saudara, kita akan lanjutkan ayat yang ke-57. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kamu sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Ayat 60, maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?
Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ayat 62, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengarkan hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, coba terka. Malahan para pengawal pun memukuli dia. Amin. Saudaraku, jadi pada saat itu muncul dakwaan-dakwaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus tidak melakukan satu kesalahan apapun, dia didakwa oleh para pendakwa. Dia didakwa, saudaraku, bahkan oleh keputusan imam besar pada saat itu, bahwa Tuhan Yesus melakukan satu kesalahan, padahal sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Ini fitnah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Ini erat kaitannya dengan nabi palsu di akhir zaman. Nabi palsu di akhir zaman itu adalah orang-orang yang menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya. Orang-orang yang memberikan kesaksian palsu tentang Tuhan. Jadi orang-orang yang memberikan kesaksian palsu tentang Tuhan itu akan menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya. Itu nabi-nabi palsu. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu fitnah itu sangat berbahaya. Jangan suka memfitnah. Memfitnah dirimu sendiri itu bohong. Bohong itu memfitnah diri sendiri. Saudaraku, berbohong tentang orang lain itu memfitnah orang lain. Saudaraku, berbohong tentang Tuhan itu sedang memfitnah Tuhan. Maka berhati-hati, karena fitnah ini mendekatkan orang kepada penghukuman. Saudara, seperti yang diteladankan dalam kesaksian di Markus pasal 14 ayat 53 sampai 65 ini Tuhan Yesus itu disalib oleh karena dakwaan-dakwaan dari banyak orang, bahkan akhirnya keputusan dari imam besar, saudaraku, akhirnya memutuskan untuk menghukum Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Nah, posisi nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang memberitakan berita palsu tentang Tuhan. Tuhan tidak ngomong, orang-orang ini ngomong. Saudaraku, nah pada saat itu, saudaraku, yang seperti itu justru dipercaya banyak orang. Nah sekarang ini juga, saudaraku, sedikit orang yang dapat misalkan seperti mimpi, seperti penglihatan, padahal itu bukan kata Tuhan. Sudah ngomong, besok berani mengatakan tanggal, bulan, tahun sekalian, saudaraku, nanti akan terjadi seperti ini, seperti itu, saudaraku. Makanya dalam kegerakan Kitab Wahyu saya selalu sampaikan kepada saudara bahwa mengenai waktu dan hari dan tanggal dan sebagainya itu menjadi haknya Tuhan untuk mengatakannya. Saudaraku, kita akan mengerti kalau kita nanti memasuki kegerakan Kitab Wahyu, kalau kita, saudaraku, sudah melihat tanda-tanda munculnya bintang-bintang Tuhan. Kemudian, saudaraku, kalau kita masuk masa antikris, kalau dunia nanti masuk masa antikris, kalau seseorang masuk masa antikris atau seseorang itu diangkat, diungsikan, saudaraku, itu ada tanda-tanda khususnya. Nanti harus melalui satu kondisi dunia di mana ada peperangan yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Kemudian ada lagi perang yang memakan korban 1/3 penduduk bumi ketika sangkakala 6 ditiup. Saudaraku, itu harus terjadi dahulu. Nanti baru, saudaraku, yang disebut masa antikris itu tiba.
Nah, sekarang kalau sudah banyak yang ngomong, wah ini ada tanda antikris, itu wujudnya ini, saudaraku, sudah jangan cepat bingung dengan ilham roh, dengan yang mengatakan diri itu dari Tuhan. Padahal Tuhan nggak ngomong seperti itu. Nanti orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu sedang memfitnah Tuhan, dan akhirnya Tuhan malah murka. Saudaraku, sebab nanti kalau kitab Wahyu itu digenapi, Wahyu pasal 1 dulu harus digenapi. Terus tanda-tanda yang saya sampaikan tadi itu harus terjadi terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, nabi palsu itu mereka yang mengupayakan supaya Tuhan Yesus itu disalib. Saudaraku, kesaksian palsu yang membuat Tuhan disalibkan untuk kedua kali. Jadi Tuhan nggak ngomong, tetapi nabi palsu itu ngomong. Tahun 2023 misalkan ya, bulan Januari nanti itu akan ada pengangkatan, saudaraku, padahal Tuhan nggak ngomong seperti itu. Itu sedang memfitnah Tuhan orang-orang yang seperti itu. Saudaraku, tahun 2030 misalkan Tuhan mau datang di awan-awan, saudara, padahal Tuhan nggak ngomong seperti itu, saudaraku. Yang diberitahukan oleh Tuhan di Wahyu pasal 10 itu hari Harpaso dan hari pengungsian. Itu nanti akan dikatakan satu kali saja, dan ini belum waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Yeremia pasal 23 ayat 15 sampai 32. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Nah, di akhir zaman itu seperti itu. Banyak sekali nanti, saudaraku, orang-orang yang hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan kata Tuhan. Kalau kata Tuhan pasti benar. Saudaraku, misalkan Tuhan ngomong nih, saudaraku, tahun 2029 misalkan Tuhan yang ngomong betulan, itu pasti benar. Tetapi kalau manusia yang ngomong, saudaraku, kalau rekaan-rekaan manusia pasti nggak terjadi, dan jadi memfitnah Tuhan malahan, saudaraku. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, saudaraku. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi saudaraku, para pemfitnah Tuhan itu ternyata nabi-nabi palsu kalau di akhir zaman. Kalau dahulu orang yang naik kesaksian, yang bersaksi tentang saudaraku, supaya Yesus itu disalibkan di depan mahkamah agung, itu tampil saksi-saksi palsu. Di akhir zaman juga akan tampil saksi-saksi palsu yang tidak diutus Tuhan tapi ngomong. Ini berbahaya sekali, saudaraku, berpotensi untuk membuat kejatuhan banyak umat manusia. Wahyu pasal 12 menyatakan nanti sepertiga bintang itu jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca, jangan dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Orang yang hatinya degil, mengikuti hawa nafsunya, hidup dalam hawa nafsu, bergelimang dalam dosa dan hawa nafsu, mereka dibela oleh nabi-nabi palsu itu, saudaraku. Ayat 18,
Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarkannya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Amin. Saudaraku, kepada nabi-nabi palsu, orang yang bersaksi palsu tentang Tuhan itu, saudaraku, Tuhan katakan angin badai Tuhan, yaitu kehangatan murka Tuhan, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Hari-hari terakhir itu hari-hari sebelum kedatangan Tuhan. Ini yang dimaksud di dalam kitab Nabi Yeremia ini pun hari-hari terakhir itu. Nanti akan banyak nabi-nabi palsu itu. Saudaraku, yang bersaksi palsu tentang Tuhan. Tuhan nggak ngomong, dia ngomong. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau saya tidak ngomong sesuatu, saudaraku, orang lain ngomong tentang saya, Pak Peter ngomong ini, padahal saya nggak ngomong, saudaraku. Ya, sebagai manusia tentunya bisa jengkel ya, saudaraku. Meskipun nanti mungkin ada yang berkata kan Tuhan pemaaf, ya saudaraku, ya Tuhan pemaaf. Tetapi kalau difitnah seperti itu terus menerus, Tuhan berkata demikian kepadamu, padahal enggak, Tuhan enggak ngomong seperti itu. Saudaraku, Tuhan sedang difitnah oleh nabi-nabi palsu itu. Jadi hati-hati ya orang yang sering ngomong Tuhan berkata, Tuhan berbicara. Jangan-jangan saudara sedang memfitnah Tuhan. Tuhan enggak ngomong pada saudara, tetapi saudara yang ngecibris sakar PDW. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati. Saudaraku, ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang direncanakannya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Ini nabi palsu, jelas. Saudaraku, visinya itu serba membingungkan. Saudara kalau melihat pemberitaan dalam kegerakan Kitab Wahyu, saudara akan tahu detail kronologis, bahkan solusi-solusi mengatasi kejadian-kejadian di akhir zaman. Saudara tidak akan menjadi bingung lagi, karena sudah dipandu oleh firman dan roh. Tetapi saudaraku, kalau mengikuti arusnya nabi-nabi palsu, nanti orang akan bingung, menjadi resah, dan lain sebagainya. Aku tidak mengutus para nabi itu. Saudara, setiap hamba yang diutus dalam kegerakan Kitab Wahyu, teristimewa bintang-bintangnya Tuhan itu, mereka punya panggilan khusus, saudaraku. Mereka ditemui secara khusus oleh Tuhan. Seperti Musa itu jelas siapa yang mengutus, maka saudaraku, kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan mengutus Musa, di mulutnya Musa dipercayakan kuasa untuk menghukum Mesir dengan 10 tulah. Di akhir zaman pun demikian, saudaraku. Untuk hamba-hamba yang terpilih ini Tuhan bertemu langsung, saudaraku. Dia menyatakan diri secara langsung, seperti juga kepada Yohanes yang menerima Kitab Wahyu ini, saudaraku, dan menyatakan perintahnya secara langsung. Jadi kalau hamba Tuhan itu jelas siapa yang menyuruh. Kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan menyertai dengan kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini saudaraku, di dalam Yeremia pasal 23 ayat 21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Sekarang ini banyak yang seperti itu, saudaraku. Orang-orang giat tetapi mereka tidak disuruh Tuhan. Akhirnya memberitakan sesuatu yang palsu tentang Tuhan, memberitakan sesuatu yang nggak benar tentang Tuhan. Itu artinya memfitnah Tuhan.
Kalau zaman dahulu gitu, saudaraku, ini orang-orang yang mau menyalibkan Tuhan, memfitnah Tuhan, sehingga Tuhan disalibkan pada waktu itu. Tapi di akhir zaman itu akan datang orang-orang yang akan menyalibkan anak manusia untuk kedua kali, yaitu orang-orang yang membawa berita-berita palsu, memfitnah Tuhan dengan ajaran-ajaran palsu. Jadi kalau sudah melihat ajaran-ajaran palsu dari nabi-nabi palsu, itu adalah ajaran-ajaran yang sedang memfitnah Tuhan. Tuhan tidak berbicara, kok mereka berbicara. Saudaraku, waspada. Ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku. Banyak orang bernubuat palsu demi nama Tuhan. Itu bukan kata Tuhan, tapi demi nama Tuhan. Tuhan tidak ngomong, tapi mengatakan itu kata-kata Tuhan. Saudara, oleh karena itu mereka sedang memfitnah Tuhan. Tuhan nggak ngomong, kok orang-orang ini ngomong. Nah, ini namanya memfitnah Tuhan. Makanya jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau saudaraku terjebak di dalam arus seperti ini, saudaraku, segera sadar supaya saudara mengerti. Saudara, ayo kita akan baca lagi. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Impen-impenan, saudaraku, senjatanya itu impen-impenan. Sampai mana bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, dan yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Jadi saudaraku, nabi-nabi palsu ini arahnya nanti kemudian akan membelokkan bukan kepada kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada kemuliaan yang diciptakan oleh mereka sendiri. Pengkultus individuan terhadap tokoh-tokoh, terhadap orang-orang, saudaraku, yang merasa menjadi mesias-mesias palsu akhir zaman itu, mereka nanti akan gila hormat. Saudaraku, jadi nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, itu pekerjaannya mereka itu, saudaraku, memfitnah Tuhan. Mereka mengatakan segala sesuatu yang tidak Tuhan katakan. Itu memfitnah Tuhan loh, saudaraku. Ini pekerjaan nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu itu seperti itu. Mengatakan segala sesuatu yang tidak Tuhan katakan. Tuhan tidak berbicara, tetapi mereka mengaku ini bicaranya Tuhan. Mereka sedang memfitnah Tuhan. Saudaraku, ayat 28. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikian firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ayat 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Amin. Saudaraku, jadi nabi-nabi palsu itu mereka para pemfitnah Tuhan. Mereka orang-orang yang menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Saudaraku,
Tuhan tidak berkata, tetapi mereka ngomong. Tuhan tidak mengutus, tetapi mereka giat. Itu nabi palsu. Saudaraku, jadi ini memfitnah Tuhan. Ya saudaraku, memfitnah itu tidak baik. Kita akan membaca Mazmur pasal 140 ayat yang ke-11. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Amin. Saudaraku, jadi kalau seseorang itu memiliki kegemaran memfitnah, ini Mazmur Daud ini menyatakan mereka itu tidak akan tetap di bumi. Artinya dalam arti jauhnya nanti tidak akan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai di bumi bersama Tuhan Yesus. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Orang yang gemar memfitnah ini kemana-mana diburu oleh malapetaka. Sial kemana-mana itu, saudaraku. Tetapi orang yang disertai Tuhan, kemana-mana itu dibukakan jalan oleh Tuhan. Sudah perhatikan baik-baik supaya jangan saudara gemar memfitnah diri sendiri. Berbohong tentang dirimu itu memfitnah diri sendiri. Berbohong tentang orang lain itu memfitnah orang lain. Berbohong tentang Tuhan sedang memfitnah Tuhan. Saudaraku, kiranya sudah dijauhkan dari hal ini. Sudah, Efesus pasal 4 ayat 31. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jangan suka memfitnah. Memfitnah di sini dikatakan juga merupakan sesuatu yang membuat Roh Kudus berduka. Mendukakan Roh Kudus. Kalau saudara mendukakan Roh Kudus, nanti saudara tidak bisa dimeteraikan saat menjelang hari penyelamatan. Hari penyelamatan itu ketika Harpaso Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, dan ketika diungsikan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Pemeteraian itu di mana, saudaraku? Itu di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Itu kalau dari suku bangsa Israel. Saudaraku, secara hurufiah dikatakan 144.000 orang nanti dimeteraikan. Itu secara hurufiah, itu ada arti rohaninya yang dalam. Saudara, kita juga akan baca 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan memfitnah, ya saudaraku. Memfitnah itu nanti seperti bumerang, akan mendatangkan hukuman. Saudaraku, hukuman akan sangat cepat menghampiri kepada orang-orang yang memiliki kegemaran atau kesukaan memfitnah. Hukuman akan menghampiri orang-orang yang memiliki kesukaan memfitnah, baik memfitnah diri sendiri, memfitnah orang lain, maupun memfitnah Tuhan. Ini sangat hati-hati, saudara harus betul-betul berhati-hati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian, haleluya, amin.